Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dalam berbagai informasi menarik dan juga isu-isu hangat yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Bersama saya Pesi Rahmadi, karena setiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Dan sebelum kita lanjut informasi pemirsa, kita simak dulu tayangan berikut ini. Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, masalah perempuan dan anak tak lagi cukup dijawab dengan kebijakan biasa. Indonesia membutuhkan ruang aman, tempat di mana perempuan diberi kesempatan dan setiap anak diberi perlindungan tanpa syarat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir untuk menjalankan transformasi baru, lebih terukur, lebih terbuka, dan lebih dekat dengan masyarakat. Keteguhan prinsip dan kepekaan terhadap kemanusiaan menjadi fondasi untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik, bergerak membentuk kebijakan yang tepat sasaran, membuka komunikasi yang lebih transparan, dan menjangkau masyarakat hingga ke titik paling jauh. Lalu, bagaimana kepercayaan itu dijaga di tengah dinamika zaman? Seperti apa nilai yang dipegang dalam membuat keputusan penting bagi perempuan dan anak? Selengkapnya, di Bincang Spesial. Dan pemirsa sudah hadir bersama kami ada Ibu Menteri Arifah Fauzi, Menteri PPPA. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Festi gimana kabarnya? Alhamdulillah, harus ceria ya ketemu Harus Ibu. sehat ya. Harus dong Ibu, semangat sekali saya bertemu Ibu hari ini. Ya. Dan sebelumnya Bu Arifah, terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami. Sama-sama. Dan tentu saja juga telah menyambut Simpo TV untuk hadir di kantor Ibu secara langsung. Biasanya saya menyapa pemirsa di rumah langsung di studio Simpo TV, tapi kali ini langsung di kantor dari Ibu Arifah Fauzi. Ya. Dan tentunya pemirsa terkait dengan isu pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, ini juga sudah menjadi sorotan publik. Bukan hanya dari kompleksitas tantangannya, tapi juga dari peran strategis dari kementerian. Lalu seperti apa sih kira-kira arah kebijakan dari Kementerian PPPA? Kita akan membahasnya bersama Ibu Arifah. Bu Arifah, terkait dengan kinerja ataupun kementerian dari PPPA ini kan sudah lama ada ya. Dan juga sudah bertransformasi dari waktu ke waktu seperti itu. Kira-kira apa sih yang membuat akhirnya kementerian ini tetap penting di tengah dinamika bangsa saat ini? Silakan Bu. Karena perempuan dan anak ini kan sebagai fondasi dari pembangunan sebuah bangsa. Apalagi 2045 Indonesia akan memasuki Indonesia emas. Artinya generasi-generasi sekarang ini harus dipersiapkan dan di sini adalah peran perempuan sangat penting sekali. Betul. Data BPS 2024 di situ menunjukkan bahwa perempuan ada di posisi 49,5% dan anak-anak ada di 28,5%. Artinya 78% penduduk Indonesia itu adalah perempuan dan anak. Sehingga ini mempunyai peran dan posisi yang sangat penting. Hingga kementerian ini tentunya punya peran yang sangat penting bagaimana perempuan dan anak-anak ini mendapatkan haknya dan diberikan perlindungan dari negara. Jadi memang sebagai fondasi seperti itu ya Bu, dengan data BPS juga memang jumlah perempuan dan juga anak juga sudah meningkat, maka dari itu kementerian ini sangat penting sekali ya untuk memberikan sebuah perlindungan bagi anak-anak dan juga perempuan. Kalau kita lihat memang Ibu kan setiap pemimpin ini kan pasti membawa warna yang baru, terus juga bumbu-bumbu yang baru seperti itu ya. Kira-kira apa sih visi utama yang Ibu terapkan di sini Bu? Dan perbedaannya dengan kepemimpinan terdahulu itu seperti apa? Setiap pemimpin itu kan punya warna tersendiri. Dan bagi saya warna itu adalah semangat dan semangat kolaborasi dan penguatan layanan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Gitu. Jadi memang ada warna-warnanya warna-warna gitu tersendiri ya, Bu ya? Untuk visinya. Visi utama saya adalah memastikan bahwa isu-isu tentang perempuan dan anak ini menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Jadi bukan hanya di tingkat nasional aja, tapi sampai juga ke akar rumput. Jadikan salah satu arus utama ya terkait dengan isu perempuan dan juga anak ya Bu ya. Karena kan kalau kita lihat memang kasusnya juga sudah banyak, terus juga melonjak seperti itu. Agak PR sebenarnya untuk Ibu ya. Tapi saya melihat semua kegiatan Ibu di media sosial, bahkan terjun langsung. Itu sangat luar biasa sekali ya untuk data yang kami dapatkan dari hasil survei. Kami melakukan survei nasional tentang pengalaman hidup perempuan di tahun 2024.
di situ menunjukkan 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kemudian pengalaman hidup anak dan remaja juga begitu. Kemudian kami punya Simfoni, sistem informasi online. Sampai saat ini angkanya cukup meningkat ya, karena angka kekerasan yang terlaporkan pada kami saat ini sudah ada di angka 27.000 sekian. Oke, 27.000 sekian laporan yang masuk seperti dan itu ya itu Bu. masih fenomena gunung es. Karena sebetulnya yang tidak berani atau belum berani berbicara belum bisa berbicara gitu ya. Masih banyak. Oke. Iya. Ibu kan kalau tadi kan terkait dengan visi utama Ibu di Kemen PPA seperti itu. Kalau kita berbicara soal program terkait dengan Ruang Bersama Indonesia, kira-kira perbedaannya apa sih Ruang Bersama Indonesia ini dengan Desa Ramah Perempuan dan juga Perlindungan Anak? Iya. Desa yang ramah, desa kelurahan yang ramah perempuan dan anak, ini yang diinisiasi oleh Ibu Bintang. Kami melanjutkan karena ini adalah program yang sangat baik. Kami melanjutkan dan bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia. Karena ini berangkat dari gagasan ini berangkat dari arahan Bapak Presiden bahwa tidak ada satupun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan dan sukses sendiri. Semua harus berkolaborasi. Maka bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia, tambahannya hanya pada adanya kolaborasi dari kementerian lembaga, bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini menjadi perhatian kita bersama dari seluruh kementerian dan lembaga. Oke, jadi memang ini memang program warisan yang juga dilanjutkan seperti itu ya, karena juga programnya sangat positif, lalu juga Ibu juga memiliki inovasi yang baik juga terkait dengan ada Ruang Bersama Indonesia, tentunya juga untuk bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk perempuan agar bisa mendapatkan sebuah perlindungan seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana sih Bu dari Kemen PPA sendiri untuk bisa memastikan agar strategi terkait dengan 138 desa ataupun kelurahan RBI ini di 2025 ini bisa segera tercapai Bu? Iya, saat ini kita sudah melakukan pendampingan dengan 138 desa yang kami jadikan menjadi Ruang Bersama Indonesia dengan pilot project di 7 kabupaten. Ya. Untuk di Sumatera kami ada di Jambi, kemudian untuk Sulawesi ada di Gorontalo, untuk Kalimantan kami ada di Kalimantan Selatan, kemudian untuk di Indonesia Timur kami ada di NTT, dan untuk di Pulau Jawa kami ada di Jawa Timur di Malang, kemudian DKI ada di Marunda, dan yang terakhir di Banten di Tangerang. Gitu. Jadi ada beberapa titik yang kami jadikan untuk menjadi Ruang Bersama Indonesia. Memang harus pelan-pelan karena tidak semuanya harus proses ya Bu ya. Tidak semuanya harus mencapai indikator itu, tetapi ada satu kabupaten desa yang sudah mencapai indikator tertentu, ada juga yang lainnya masih saling melengkapi. Meskipun mungkin ada hiruk pikuknya ataupun lika-likunya ya Bu ya, tapi langsung diberikan salah satu evaluasi terus ya Bu ya. Tadi kan juga ada program RBI, Ruang Bersama Indonesia, terus juga Desa Ramah Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Kalau misalnya saya juga sempat melihat di media sosial Ibu, ada call center Sapa 129. Apa sih kira-kira fungsi utama dari ini dan juga mengapa call center Sapa 129 ini begitu penting di kepemimpinan Ibu? Iya, Sapa 129 ini sudah ada sejak menteri yang sebelumnya, Ibu Bintang. Hanya saja kami menguatkan. Kalau yang sebelumnya itu Sapa 129 hanya di tingkat provinsi, maka kami sekarang diperluas. Mudah-mudahan nanti Januari sudah sampai di tingkat kabupaten kota. Kenapa call center ini Sapa 129 ini sangat penting? Karena ini bentuk bahwa negara hadir untuk memberikan sapaan dan layanan untuk siapapun yang pernah melihat atau mengalami kekerasan. Jadi kami hadir untuk memberikan layanan, pendampingan, penjangkauan gitu ya, agar apa yang dialami oleh mereka yang melakukan pelaporan kepada kami bisa kami dampingi. Karena setiap program yang terdahulu kita bukan harus untuk mengubah ya Bu ya, tapi bisa ditambah dengan yang baik seperti itu ya. Salah satunya kan awalnya Sapa 129 ini kan tingkat untuk provinsi saja, tapi ini akan diperluas berarti ya untuk di Januari ini ke daerah-daerah pelosok seperti itu Bu? Di tingkat kabupaten kota. Kita mencoba untuk
bisa di tingkat kabupaten kota. Ya. Kalau untuk program Satu Data Perempuan dan juga Anak yang berbasis desa ini, bagaimana sih Bu caranya dalam pengumpulan validasi datanya agar itu betul-betul akurat, betul dan juga bisa diandalkan gitu? Ya. Kita kan semuanya satu data itu dari BPS ya. Jadi semua merujuknya ke data BPS, kemudian kita ambil di satu desa data dari BPS itu, kemudian kita sesuaikan gitu ya kondisi di desa tersebut. Kenapa kita menginginkan adanya data perempuan dan anak yang berbasis desa? Kita ingin memberikan layanan yang kira-kira tepat apa sih untuk desa ini, untuk perempuan di desa ini dan anak-anak di desa ini, sehingga apa yang kami berikan gitu ya, maksudnya kolaborasi program ini tepat dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat tersebut. Ini kan untuk bisa mengetahui apa sih sekiranya yang dibutuhkan oleh para perempuan, terus juga anak-anak di desa, temuan di lapangan yang sering Ibu lihat ataupun dibutuhkan oleh perempuan dan anak, kira-kira apa sih Bu? Kalau kita melakukan analisa internal di kementerian kami dari kasus-kasus yang kami ditangani langsung, ada 5 faktor penyebab kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat tinggi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Yang ketiga adalah faktor gadget, media sosial. Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Dan faktor yang kelima adalah pernikahan usia anak. Jadi faktor utama itu sebetulnya meningkat ekonomi. ya Bu ya? Iya. Dan kalau misalnya kita melihat temuan-temuan tadi kan Ibu ya, yang pertama banyak sekali perkawinan anak yang juga sudah meningkat, ternyata juga dengan faktor ekonomi, anak juga mungkin kurang gizi karena pola asuhnya juga tidak tahu seperti itu ya, karena kan kalau misalnya di desa-desa kan agak sedikit awam ya Bu ya, tidak semodern yang mungkin yang berada di kota-kota. Mungkin ini adalah salah satu PR dari Kementerian PPPA seperti itu ya Bu ya. Apa sih kira-kira yang Ibu lakukan agar mereka dari pola asuh anaknya ini juga bisa mengikuti zaman ini? Iya, jadi sebetulnya Ruang Bersama Indonesia ini kan kita ingin mewujudkan desa yang ideal. Desa yang ideal itu desa yang nggak ada stuntingnya, desa yang nggak ada kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, kemudian anak-anaknya sekolah semua, perempuan-perempuannya berdaya, kemudian kuat juga secara ekonomi gitu. Jadi ini yang kami upayakan, bagaimana agar perempuan-perempuan ini bisa meningkatkan kapasitasnya. Gitu. Dari beberapa isu pemberdayaan perempuan dan juga pelindungan anak ya Bu ya, kira-kira yang mana sih Bu yang menurut Ibu ini paling krusial, terus juga yang paling kayaknya ini harus disentuh dulu gitu kan? Apalagi kan kalau kita lihat kan isu-isunya banyak sekali ya Bu ya, kekerasan, mungkin KDRT, terus juga kekerasan seksual. Kira-kira dari beberapa sektor yang ada yang pernah Ibu temukan, terus juga keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya perempuan, yang mana sih Bu yang paling krusial? Yang paling krusial adalah faktor ekonomi. Ekonomi ya Bu ya? Betul. Iya. Karena ekonomi, penyebabnya dulu berarti yang kita lihat ya? Iya, kita lihat yang pertama nih ekonomi. Karena ekonomi dampaknya ke macam-macam. Ya akhirnya anak stunting karena ibunya tidak bisa memberikan gizi yang baik. Kemudian akhirnya anaknya nggak bisa sekolah gitu ya. Jadi ekonomi ini pengaruhnya berdampaknya kemana-mana, apalagi dalam keluarga. Tadi Ibu juga sempat berbicara soal ekonomi ya. Berarti kalau hal seperti ini tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian PPPA sendiri ya. Berarti harus ada lintas sektor, terus juga harus ada kolaborasi dengan kementerian lainnya. Sudah berjalan dengan kementerian mana saja kira-kira Bu? Mungkin dengan Kemenkes, Kemendikbud juga kan ada hubungannya dengan pendidikan anak seperti itu. Kita sudah berkolaborasi, kita sudah ada MOU dengan 21 kementerian dan lembaga yang kita tanda tangani pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini tahun 2025 yang lalu. Kolaborasi yang sudah kita lakukan dengan Kemenkes, dengan cek kesehatan gratis, kita melakukan di beberapa titik, kemudian kami juga melakukan di kementerian kami sendiri, jadi seluruh keluarga besar kementerian kami sudah melakukan cek kesehatan gratis. Kemudian dengan BGN, kemudian juga dengan Kementerian Sosial, beberapa program kami lakukan bersama. Kemudian dengan Kemendikdasmen ya, bagaimana menguatkan anak-anak di sekolah. Kemudian dengan Kementerian Agama, kemudian dengan Komdiji, dengan Menpan RB, dengan semua hampir dengan ya, semua Bu, kementerian, karena itu salah satu pesan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, Presiden kita, saat kita retreat di Magelang. Itu satu pesan yang disampaikan bahwa
kita nih harus bersama-sama, harus Betul. kolaborasi dan bersinergi. Bukan bersaing tapi kita harus bergabung ya Bu karena ya. nggak bisa Gitu. kita menang sendiri. Iya, betul Semua harus sekali. berkolaborasi. Iya. Contoh persoalan tentang perempuan, nggak bisa hanya kami sendiri. Betul. Ekonomi itu juga dengan UMKM, dengan yang lainnya, Betul. kesehatan perempuan itu juga dengan Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Betul, untuk mensukseskan salah satu program di salah satu kementerian dan juga sama-sama bisa mewujudkan program-program di setiap kementerian seperti itu ya Bu ya. Lalu Ibu kalau kita berbicara soal kasus yang terjadi baru-baru ini seperti itu Bu ya, dan juga ini sangat disorot oleh masyarakat Indonesia terkait dengan adanya kasus di SMAN 72 Jakarta. Ibu juga sempat menyoroti hal itu ya, dan sempat berkunjung juga ke korban, terus juga ke sekolahnya seperti itu. Kira-kira bentuk pendampingan seperti apa sih yang dilakukan oleh kementerian ini Bu? Kalau dari kami memastikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak ini harus dilakukan lebih dulu, kemudian pemulihan. Saat ini yang kami lakukan adalah pemulihan bukan hanya untuk anak yang menjadi korban, tetapi seluruh siswa yang ada di SMA 72 ini, kemudian juga orang tua dan masyarakat sekitar. Karena kalau hasil dari pendekatan yang kami lakukan, yang trauma ini bukan hanya mereka di sekolah, ya masyarakat sekitar juga merasa trauma gitu ya. Dan hasil koordinasi kami hari pertama sekolah itu adalah secara online untuk melihat sejauh mana sih mereka mengalami trauma dan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Ini didampingi oleh para psikolog. Kemarin itu ada 22 kelas secara online gitu. Dan hari ini adalah hari ketiga. Nanti kita akan melakukan evaluasi. Kira-kira langkah selanjutnya seperti apa? Apakah proses belajar mengajar ini secara online berapa lama? Gitu. Kami lihat dari kondisi dari anak-anak dan juga para guru. Oke, untuk mengurangi rasa trauma dari anak-anak, terus juga guru juga pasti kan ya, meskipun sudah dengan usia yang matang, tapi namanya juga trauma kan kita tidak bisa tahu ya Bu seperti itu. Dengan melakukan sebuah pendampingan, terus juga melakukan sekolah ataupun kelas online seperti itu ya, itu salah satu bentuk pendampingan dari Kemen PPA, dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa cepat selesai, bisa cepat mereda seperti itu ya, dan juga kasus dari kekerasan di Indonesia ini bisa menurun ya Bu ya, apalagi dari Kementerian PPA ini. Untuk yang di SMA 72 ini kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi dengan Kemendikdasmen, kemudian dengan Kemenak, kemudian juga dengan Pemprov DKI ya yang sudah responnya sangat baik, kemudian dengan pihak kepolisian, dengan TNI kita sudah bersinergi bersama-sama ya, betul ya Bu ya. Jadi memang harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, tidak hanya dengan lintas sektor kementerian, tapi mungkin juga dengan pihak kepolisian seperti itu ya, dan juga pihak-pihak terkait ya, dan juga kita juga harus membangun masyarakat untuk bersama-sama. Dengan HIMSI juga, Himpunan Psikolog Indonesia, mereka banyak membantu bersama kami. Karena salah satu bentuk yang Ibu lakukan pendampingan pertama kali adalah psikolog ya Bu ya. Itu yang paling penting dan yang juga yang paling utama seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, kalau kita berbicara soal angka statistik dari kekerasan seksual, ini memang ada trauma, ada wajah dan juga ada suara yang mungkin tidak terdengar. Dan para korban memilih untuk diam dan juga tidak tahu karena mereka malu dan tidak tahu harus mencari kemana terkait dengan perlindungan. Bagaimana akhirnya dari Kementerian PPPA ini bisa membantu para korban untuk menumbuhkan rasa keberanian dalam bersuara? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, kalau kita berbicara soal isu kekerasan seksual, ini ada korban yang tidak memiliki rasa aman dan juga keadilan. Lalu bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan betul-betul memberikan perlindungan dan juga agar memastikan bahwa para korban ini terlindungi dan pulih? Kita akan langsung membahasnya bersama Bu Arifah. Bu Arifah, terima kasih masih bergabung bersama kami. Kita akan membahas soal kasus kekerasan seksual yang saat ini masih terus marak, dan kalau misalnya bisa kita ketahui harus viral dulu di media sosial seperti itu ya. Tapi juga sempat Bu Arifah mengatakan bahwa untuk penegakan hukum ini agar bisa pro kepada korban seperti itu. Kira-kira masih ada kendala nggak sih Bu terkait dengan hal tersebut? Iya, kendalanya kan pertama masih banyak yang belum
berani bersuara. Betul, gitu takut ya Bu, mereka merasa takut. Karena kan ada stigma negatif gitu. Tekanan juga. Iya, ada tekanan, kemudian ada penilaian dari masyarakat, mereka khawatir di apa ya, ya pokoknya diancam. ada nilai-nilai negatif lah ketika mereka berbicara. Bersuara, Padahal sesungguhnya ketika mereka berbicara, berani menyampaikan, artinya bahwa kita bisa menyelamatkan calon-calon korban yang lainnya gitu ya. Jadi ini jadi buat peringatan juga ketika seseorang berani menyampaikan gitu. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua juga masih banyak teman-teman dari penegak hukum yang masih belum berperspektif untuk untuk anak-anak terutama ya, sehingga ini perlu adanya kolaborasi lebih sinergi lagi dengan beberapa pihak. Oke, ini kan dari lama ini perempuan ya Bu, yang mungkin dari zaman RA Kartini sampai saat ini gitu. Kenapa sih perempuan ini masih susah untuk bisa bersuara? Apa sih Bu kira-kira yang menjadi faktor utamanya? Tadinya selain tadi ada tekanan, apakah hanya mengikuti perkembangan zaman yang memang perempuan ini dilarang untuk bersuara, dilarang untuk melangkah maju, seperti itu? Ya, ini mungkin masih menjadi budaya ya, ada budaya di sebagian masyarakat kita bahwa ketika ada persoalan di dalam rumah tangga, kemudian dia mengungkapkan keluar, ini kan masih sesuatu yang tabu, gitu, seolah-olah menceritakan aibnya gitu. Padahal kan ini adalah sesuatu bagaimana kita bisa memberikan perlindungan supaya si korban ini tidak terus-terusan bersama pelaku yang terus-terus melakukan kekerasan terhadap korban gitu. Jadi ini memang PR yang lumayan berat ya, tapi kami mencoba melakukan banyak hal, salah satunya melalui Ruang Bersama Indonesia ini, bagaimana di Ruang Bersama Indonesia ini kita bersama-sama bergandengan tangan menjaga anak-anak kita, menjaga perempuan-perempuan kita, dan menjaga keluarga-keluarga kita gitu. Kalau ini sudah terbangun untuk saling menjaga di satu desa, di satu masyarakat, maka ini akan semakin memperkecil kemungkinan seseorang melakukan kekerasan kepada siapapun. Betul, dan mungkin juga pemirsa Simpo TV ketika melihat ataupun mendengar pemaparan dari Ibu ya, ini juga untuk bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk mereka agar tidak harus takut seperti itu loh, gitu kan ya. Kami hadir loh untuk para perempuan di sana, apapun permasalahannya akan kita selesaikan sama-sama seperti itu ya Bu ya. Lalu seberapa besar sih Bu peran Undang-Undang TPKS dalam perlindungan korban dan bagaimana caranya agar Kemen PPA ini mengimplementasikannya ini secara konsisten? Oh ya, sangat besar sekali ya, karena Undang-Undang TPKS ini bagaimana proses hukum itu dilakukan berpihak kepada korban, gitu ya. Jadi lebih lebih menjaga ya agar korban ini tetap diberikan perlindungan. Jadi memang Undang-Undang TPKS ini sangat besar sekali, khususnya untuk para korban ya, sehingga para pelaku ini dapat ada efek jera, dan ini menjadi peringatan untuk masyarakat juga agar lebih berhati-hati gitu. Oke, kalau kita lihat memang kan terkait dengan anak menjadi pelaku dan juga korban kekerasan seksual ini kan masih terus terjadi seperti itu ya Bu ya. Bagaimana sih ketika Kemen PPA melihat Undang-Undang SPA ini Bu di daerah? Kalau saya melihat untuk hal ini, kadang anak-anak yang menjadi pelaku itu biasanya mereka menjadi korban terlebih dahulu. Karena ada sebab akibat seperti itu ya? Iya, misalkan seorang anak yang dia tidak mendapatkan pengasuhan yang utuh dari kedua orang tuanya. Dia menjadi korban karena dia tidak mendapatkan pengasuhan yang sesungguhnya. Karena dia tidak mendapatkan itu secara utuh, dia mendapatkan secara psikologis juga berpengaruh. Akhirnya dia pelampiasannya melakukan hal-hal yang pernah dia alami negatif. Gitu. Jadi memang ini biasanya pelaku ini adalah orang-orang yang mungkin sebelumnya jadi korban seperti itu ya Bu ya? Tidak semuanya. Tidak semua. Tapi kalau kita lihat kenapa seseorang melakukan satu tindakan kekerasan itu dia punya trauma atau punya pengalaman sehingga itu secara tidak sadar gitu kemudian dia lampiaskan kepada pihak lain ya.
Ketika Ibu berkolaborasi dengan Kemkomdiki seperti itu, pasti juga kan ada salah satu hal untuk pembatasan media sosial bagi anak. Dan ini juga kan sudah ada perbincangan di masyarakat seperti itu ya, menuai pro dan juga kontra. Mungkin kalau misalnya pro-nya, anak jadi tidak harus melihat konten-konten negatif di media sosial. Tapi kalau misalnya kontranya, anak jadi kurang kreativitasnya karena tidak bisa mengikuti media sosial, terus juga teknologi ataupun hal-hal yang sudah modern saat ini seperti itu. Kira-kira apa sih Bu urgensinya ini? Ya, PP Tunas itu sebetulnya ingin melindungi anak-anak kita supaya para provider ini punya tanggung jawab memberikan ruang yang aman di dunia digital. Justru bukan untuk membatasi kreativitas. Jadi ini masyarakat harus tahu ya. Harus tahu nih ya bahwa PP Tunas itu bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk memberikan kesempatan anak-anak lebih kreativitas, tapi mereka tetap aman gitu loh. Jadi bukan terus ini kayaknya mungkin lebih ada pendampingan gitu ya Bu. Betul. Nah ini juga ini perannya keluarga ya, bagaimana melakukan pendampingan terhadap anak-anak. Tapi PP Tunas itu bukan untuk membatasi kreativitas, bukan. Tapi tetap memberikan ruang untuk berkreativitas, tapi tetap mereka merasa aman dan dilindungi gitu. Jadi bukan untuk membatasi kreativitas dan juga inovasi, tapi emang kadang-kadang anak-anak ini seperti kasus yang di SMA 72 ini kan melihat dari sosial media, melihat dari tutorial di YouTube. Mungkin memang di beberapa media sosial itu untuk tutorial tuh bagus seperti itu ya Bu, tapi seringkali kalaupun memang tidak ada pendampingan jadi disalahgunakan. Rakit bom misalnya seperti itu ya. Ini juga mungkin salah satu PR dari Kemen PPA seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi memang ini PR berat kita bersama. Apa sih sebetulnya bisa diakses oleh anak-anak? Maka PP Tunas itu berfungsi di situ. Nah, di sisi yang lain, peran keluarga ini sangat penting. Tapi sesungguhnya dari pihak sekolah dan keluarga kan nggak bisa memantau anak ini 24 jam. Yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas anak. Jadi orang tua dan sekolah itu punya kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Ini loh yang harus kalian tonton. Apa loh kalau kalian nih nonton yang tidak baik itu dampaknya apa kepada kita. Sehingga tanpa ada pengawasan pun anak-anak ini punya benteng sendiri gitu. Jadi jangan karena diawasi terus wah karena ada orang tua kita nonton yang baik-baik. Bukan di situ maunya kita. Tetapi bagaimana itu menjadi filter dalam diri anak-anak dan itu harus dikuatkan gitu. Jadi kalau dulu anak-anak saya kalau mau megang HP itu hanya hari Sabtu dan Minggu. Dan jatahnya seperti itu jatahnya hanya 1 jam gitu. Jadi mungkin ini perlu ya masing-masing keluarga, masing-masing orang tua punya cara sendiri bagaimana agar anak-anak ini punya filter dalam dirinya sendiri. Tapi mungkin tidak semua orang tua bisa sesabar ibu ya, seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita lihat memang kebanyakan orang tua terus juga mencoba untuk membatasi anaknya menggunakan gadget atau juga media sosial. Mereka ada istilah tantrum anaknya Bu gitu. Apa sih yang harus kita lakukan kira-kira? Itu harusnya dari kecil Pak, Mbak. Kalau udah besar agak sulit. Tapi ketika dari kecil, anak-anak saya kebetulan lulus SD itu kan di pesantren. Di pesantren kan nggak boleh megang HP, jadi aman banget gitu ya. Setelah dan saya hanya memberikan anak-anak membeli HP itu setelah lulus SMA. Jadi selama ini dia tidak punya HP gitu. Nah, mungkin tantangannya lebih berat ketika anak-anak itu bersama orang tua ya. Karena kan HP menjadi satu kebutuhan. Nah, waktu anak saya SD juga mereka nggak punya HP. Kalau mereka mau ya pakai HP saya, tapi ada jam-jamnya gitu untuk menggunakan. Hanya di hari Sabtu dan Minggu dan hanya 1 jam. Dan ini menjadi catatan buat keluarga-keluarga sekarang bagaimana memberikan pemahaman terhadap anak-anak untuk penggunaan media sosial. Dan kalau kita lihat juga memang kan terkait dengan perkawinan anak, terus juga usia dini kan juga sudah marak sekali ya. Berarti ini juga bisa menjadikan sebuah pembelajaran buat orang-orang mungkin di luar sana yang akan menikah di usia dini, tidak hanya siap secara fisik, secara finansial, tapi juga bagaimana caranya kita ketika nanti menjadi orang tua bisa menjadi parenting yang baik seperti itu ya Bu ya. Itu salah satu PR-nya ya, karena supaya tidak ada lagi isu-isu perempuan, anak, kekerasan, apalagi KDRT ini kan masih marak sekali seperti itu. Ibu terkait dengan isu perempuan dan juga IRT yang juga dijadikan sebagai kurir narkoba. Ini kan sempat Ibu soroti juga seperti itu ya. Kira-kira seperti apa sih Bu langkah utama yang dilakukan oleh kementerian ataupun dari pemerintah untuk nantinya juga perempuan ini tidak harus menjadi target lagi dalam jaringan narkoba? Iya, harus dikuatkan secara ekonomi. Karena kami lihat dari beberapa kasus perempuan-perempuan yang akhirnya terlibat dalam kasus tersebut
Rata-rata faktor ekonomi. Karena betul. itu jalan yang singkat menurut mereka, sehingga mereka mendapatkan imbalan yang lumayan. Betul. Tapi mereka tidak berpikir panjang bahwa dampaknya sangat luar biasa dan menghancurkan keluarga. Karena dampaknya bisa merusak segala hal. Betul. Dan kalau kita lihat memang kalau misalnya faktor ekonomi tadi juga kan sudah dikatakan ya terkait dengan adanya kasus terkait dengan pemberdayaan perempuan, terus juga isu perlindungan anak. Ini lagi-lagi kembali dari ekonomi seperti itu ya. Mungkin dari Kemen PPA juga melakukan kolaborasinya dengan salah satu kementerian lainnya gitu ya. Seperti kayak Kemendes PDT seperti itu ya. Agar nantinya juga di pedesaan-pedesaan ini mereka juga bisa melihat ataupun bisa merasakan pekerjaan yang baru seperti itu ya, karena dengan adanya itu juga bisa membantu seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan kalau kita lihat di daerah 3T khususnya juga di Papua Selatan, apa sih kira-kira yang akan ataupun yang harus dilakukan oleh Kemen PPA ini agar bisa menekan angka perkawinan anak, terus juga bisa memperkuat perlindungan? Banyak hal yang kami coba lakukan untuk meminimalisir angka pernikahan usia anak. Yaitu yang pertama kita mencoba pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini sangat penting, tokoh adat juga, karena di sebagian daerah pernikahan usia anak ini karena faktor budaya, adat istiadat di suatu tempat tertentu. Sehingga pendekatan yang kami lakukan ini ya harus ngajak bicara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Jadi memang harus kita melakukan sebuah pendekatan dulu ya Bu ya, terus juga edukasi seperti apa, karena kita juga sosialisasi bukan hanya untuk mendengarkan aspirasi dari mereka saja, tapi juga kita menyampaikan apa sih yang seharusnya kita lakukan, terus juga mempermudah nantinya agar tidak ada perkawinan anak lagi yang melonjak seperti itu ya Bu ya. Karena tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat ini kan yang didengar ucapannya oleh masyarakat, sehingga maka pemahaman yang pertama kita lakukan adalah kita berdiskusi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat ini. Kalau kita lihat dari program-program Presiden Prabowo Subianto, Ibu ada program cek kesehatan gratis, tadi juga sempat disinggung ya di awal seperti itu. Kira-kira apa sih dari kacamata perspektif Ibu sendiri ataupun dari Kemen PPA ini terhadap dampak langsung bagi perempuan dan anak, khususnya di daerah yang rentan ya Bu ya? Jadi kita lihat dulu ya bahwa salah satu PHTC Pak Presiden adalah cek kesehatan gratis. Bukan hanya itu saja, sebetulnya ini juga tugas kami bagaimana para ibu, para perempuan, bagaimana menyiapkan makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Karena makanan bergizi itu tidak identik dengan makanan mahal. Sebetulnya makanan-makanan lokal ya, masing-masing daerah ini kan punya tumbuh-tumbuhan yang bergizi. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita bisa memanfaatkan produk-produk lokal untuk penguatan gizi anak-anak. Maka perlu juga ada edukasi untuk para orang tua bagaimana bisa menyajikan makanan yang bergizi dengan menggunakan produk-produk lokal yang ada di daerah masing-masing gitu. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ya Bu ya. Luar Bahkan biasa, di Papua saja saya semangat sekali nih untuk ke sekolah karena sudah ada program makan bergizi gratis dan tidak hanya untuk mengembangkan tumbuh kembang anak tapi juga untuk membantu akademik pendidikan anak seperti itu ya. Di sisi yang lain Mbak Resti tentang makan bergizi gratis ini, satu ketika saya tanya dengan anak-anak mereka kami senang sekali gitu ya karena bisa makan bersama. Mereka selama ini makannya nggak bareng-bareng, tapi ini kan ada kebersamaan menu yang di sama, situ kebersamaan. Ya, Bu? Yang kedua mereka bisa menabung. Ini yang tidak dilihat oleh banyak orang ya, sehingga uang jajan mereka ini bisa ditabung. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga ada kebersamaan. Gitu. Nah ini yang mungkin orang tidak melihat. Makan bergizi gratis ini bukan hanya sekedar makannya, tetapi sisi sosialnya ini ternyata menguatkan rasa kebersamaan di antara anak-anak dan juga masyarakat di lingkungan sekolah itu. Sosialnya ada, kebersamaannya ada, kekeluargaannya ada, jadi ekonominya pun juga jangan ada. Dilihat hanya dari segi gizinya aja. Gitu. Pemirsa, seringkali kita melihat sosok dari Ibu Arifah Fauzi selaku Menteri PPPA ini dalam kapasitas seorang pemimpin dan juga pembuat kebijakan. Namun di balik itu juga ada sosok figur ataupun pribadinya yang mempunyai nilai, semangat dan juga inspirasi. Kira-kira seperti apa sih kisah inspiratif dari seorang Ibu Arifah Fauzi? Saat lagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial.
Kembali lagi di Bincang Spesial, tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, tadi kita juga sudah membahas bersama Ibu Arifah seperti apa sih kira-kira perlindungan untuk anak-anak, untuk perempuan, dan juga bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa lebih preventif seperti itu ya. Dan saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal sisi lain dari seorang Ibu Arifah Fauzi yang mungkin belum diketahui oleh publik seperti itu ya. Bu Arifah, dalam perjalanan hidup Ibu ini kan sangat panjang sekali ya. Dari awalnya Ibu juga aktif di IPPNU, terus juga Fatayat NU. Saya riset kebetulan ya. Terus juga memimpin Muslimat NU seperti itu. Kira-kira nilai apa sih yang Ibu bawa dalam organisasi itu ke Kemen PPA ini, Bu? Iya, saya tuh berangkat dari pesan dari ibu saya, umi saya. Beliau menyampaikan gini, Fah, jadi orang tuh harus barokah hidup. Bagaimana hidup yang barokah itu? Hidup yang barokah itu adalah hidup yang manfaat untuk orang banyak. Jadi jangan mikirkan diri sendiri, jangan mikirkan hanya untuk keluarga sendiri, tapi harus memikirkan orang banyak. Di mana tempatnya? Ya karena kita keluarga besar NU, ya di Nahdlatul Ulama. Tapi syaratnya 2, ibu saya. 1, jangan mencari secara materi di organisasi. Salah niat kalau kamu cari materi di organisasi. Yang kedua, jangan cari jabatan di organisasi. Itu pesan dari ibu saya. Sehingga saya mencoba melakukan itu sejak dari kalau SD saya masih sama ibu ya tingkatnya. Di SMP, SMA itu saya di pesantren. Jadi saya terapkan sekali hal itu gitu. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk paling tidak untuk teman-teman ketika itu. Kemudian yang saya ambil dari itu adalah ketika kita bersama dengan orang banyak dari latar belakang yang berbeda adalah kerjasama. Betul. Kerjasama, kemudian saling mempercayai dengan yang lainnya, kemudian berkolaborasi. Ini yang saya dapatkan dari bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang baik. Betul. Jadi perjalanan hidup yang bisa saya ambil ya Bu ya, kutip di sini adalah ikhlas. Iya. Betul ya, kita harus ikhlas ya, karena kalau misalnya jabatan, materi, kalau kitanya ikhlas ini pasti akan mengikuti. Iya, Seperti itu ya, nah, Bu ya. organisasi itu kan nggak dibayar. Kita Tapi pengalaman yang diambil ya. tapi manfaatnya sangat luar biasa. Betul. Maka kalau orang di organisasi itu harus ditata niatnya benar-benar bahwa kita ingin berproses. Betul. Prosesnya itu yang mahal di organisasi gitu. Selain organisasi itu juga Ibu aktif dalam Komisi Informasi Komunikasi seperti itu. Bagaimana sih cara? MUI ya, Betul. di Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana sih pengalaman itu bisa mengubah cara pandang Ibu untuk bisa berkomunikasi sama publik ataupun masyarakat? Nilai penting yang saya dapat di Majelis Ulama Indonesia itu bagaimana kita ada satu acara atau agenda rutin dari Komisi Informasi dan Komunikasi di Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan penghargaan kepada televisi yang aman untuk keluarga gitu ya. Betul. Jadi kami melakukan evaluasi dan penilaian, dan di setiap akhir setelah Ramadan itu kita memberikan penilaian, dan di akhir Ramadan itu di bulan Syawal kita memberikan penghargaan untuk TV-TV yang masuk dalam kategori tertentu. Ada beberapa TV yang yang kita nilai sudah sangat layak dan bagus, tapi ada beberapa TV juga yang masih perlu pembinaan dan sebagainya. Kemudian kita juga menyampaikan beberapa informasi-informasi penting terkait apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk diketahui secara umum oleh masyarakat. Oke, dan tentunya juga kan Ibu mengikuti organisasi ke perempuan ini kan sudah cukup lama ya Bu ya, sudah sejak muda seperti itu ya. Bahkan sudah ada nasihat dari umi Ibu seperti itu. Kalau boleh tahu gitu Bu, untuk kedepannya itu harus seperti apa sih para perempuan-perempuan ini mungkin agar tidak ragu untuk masuk organisasi, apalagi untuk perempuan, dan salah satunya kira-kira apa sih pengorbanan yang Ibu sampai saat ini masih terus lakukan untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan hak perempuan dan juga anak? Iya, saya melihat bahwa apapun yang kita lakukan ketika itu bermanfaat untuk orang lain, maka ketika itu hasilnya dirasakan oleh seseorang, itu kebahagiaan yang nggak bisa dibayar oleh apapun. Betul.
Jadi itu yang saya rasakan selama ini. Jadi bagi untuk perempuan-perempuan, tidak hanya untuk perempuan saja ya, untuk masyarakat Indonesia yang masih ragu-ragu untuk berproses di organisasi, tetap semangat karena sebetulnya ketika kita berproses di organisasi itu ada hal-hal lain yang kita tidak dapat di dunia pendidikan. Bagaimana kita mencoba bertoleransi dengan latar belakang seseorang yang berbeda-beda. Ada orang yang cepat marah, ada orang yang sensi gitu ya. Tetapi dengan bergaul, berproses di organisasi, kita bisa menempatkan diri. Oh, ini orang ini seperti ini, kita harus seperti apa. Itu kan nggak ada. Kalau secara teori mungkin gampang, tapi ketika kita praktekkan di dalam masyarakat itu nggak mudah. Ini ilmu gratis berarti ya? Ilmu gratis, tapi sebetulnya membutuhkan keluasan hati. Karena kalau kita di organisasi kemudian agak sensi, kita nggak punya teman. Betul. Jadi teman-teman akhirnya berjarak dengan kita. Tapi bagaimana kita bisa berproses bersama-sama, punya tujuan yang sama. Nah, prosesnya itu yang mahal di organisasi. Jangan hanya ketika enak-enak aja kita gabung ya. Justru proses kita ketika menyiapkan sebuah kegiatan, itulah prosesnya. Ada suka, ada dukanya. Tapi kalau kita mengambil hikmahnya, itu proses pembelajaran yang luar biasa. Kalau kita tidak berorganisasi, kita nggak dapat pengalaman itu. Untuk pengorbanannya mungkin Bu, seperti apa sih kira-kira untuk pengorbanan? Yang pasti secara materi ya. Waktu juga. Tunggu gitu ya. Kemudian apalagi waktu bersama keluarga, ini kan pasti dialamilah untuk teman yang berorganisasi. Ya, waktu kita pasti kita harusnya komitmen juga. Nah, inilah pinter-pinternya kita, bagaimana kita punya komitmen terhadap keluarga, dan juga memadukan dengan komitmen kita terhadap organisasi. Ini juga satu proses yang nggak mudah, gampang-gampang susah. Dibilang gampang yang nggak gampang, dibilang susah yang nggak susah. Sebenarnya asik juga ya kalau kita ikutan organisasi, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat ya. Ambil positifnya, buang negatifnya, seperti itu ya Bu ya. Karena namanya juga organisasi, ketika ada negatifnya pasti ada juga seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa memposisikan diri seperti itu ya. Ikhlas karena apapun nantinya juga akan bisa mengikuti seperti itu ya Bu ya. Ibu ketika mengenyam pendidikan S2 dan juga mendapatkan beasiswa di UI seperti itu ya, pasti juga kan mendapatkan sebuah lika-liku hidup, perjalanan yang tidak mudah. Ada prosesnya gitu kan ya. Kalau kata anak muda zaman sekarang tuh kena mental health-nya juga ada gitu kan ya. Anak Gen Z sekarang gitu. Kira-kira apa sih Bu momen yang paling berat ketika Ibu mengenyam pendidikan, terus juga momen membanggakan juga? Apa sih kira-kira? Yang paling berat itu ketika saya menyelesaikan tesis sih. Menyelesaikan tesis itu saya baru melahirkan. Sehingga saya karena dapat beasiswa dari Ford Foundation, itu terima kasih buat Ford Foundation. Ketika saya menyelesaikan tesis itu saya butuh waktu khusus. Jadi saya sempat pindah karena kamar saya di bawah, saya pindah ke perpustakaan. Di kamar atas itu saya punya perpustakaan. Saya beberapa waktu di situ dan saya baru saja melahirkan, sehingga anak saya yang kedua ini badannya agak ringkih karena ASI saya tidak keluar secara maksimal karena agak stres menyelesaikan tesis waktu itu. Itu yang paling berkesan banget pada saya karena saya harus memilih saya selesai atau ya memang harus yang ada dipilih, ada yang diprioritaskan gitu. Jadi saya memilih menyelesaikan. Jadi waktu itu anak saya juga akhirnya di kamar di atas itu, di perpustakaan itu tuh supaya saya lebih mudah. Tapi ternyata secara psikologis susah juga gitu ya. Kalau stres secara otomatis jadi tidak konsen untuk kerjakan waktu ya Bu ya. Maka sangat sangat relevan sekali kalau kita katakan bahwa ketika perempuan yang mengalami kekerasan, apapun itu bentuk kekerasannya, mereka akan berpengaruh secara psikologis terhadap tubuhnya. Betul. Saya kan sebetulnya tekanannya bukan tekanan kekerasan, tetapi tekanan bagaimana saya mencapai target saya untuk bisa menyelesaikan studi saya di S2. Karena sudah di akhir waktu itu. Jadi memang ini, makanya kenapa perempuan-perempuan apalagi yang menyusui, yang hamil, itu memang harus dijaga secara psikologisnya, bukan hanya gizinya aja. Ibu berarti salah satu perempuan hebat sekali ya, karena
di tengah kesibukannya Ibu sebagai seorang ibu? Belum sih, belum ke situ lah. Saya masih proses untuk menjadi wanita yang hebat lah. Gitu loh. Terus juga ada pendidikan yang harus diselesaikan gitu. Tapi kan tidak semua orang dengan mental yang kuat untuk kayak udah saya stres, saya nggak mau ini, udah saya urus anak aja udah gitu kan. Ada, tapi kan tidak mudah untuk orang-orang lain seperti Ibu untuk bisa menyelesaikan pendidikan, terus juga untuk bisa menyelesaikan juga mengurus anak seperti itu ya Bu ya. Di tengah kesibukan Ibu sebagai Menteri PPPA Bu, apa sih kira-kira aktivitas dan juga kegiatan yang masih Ibu lakukan hingga saat ini untuk bisa menjaga keseimbangan hidup, atau mungkin kalau zaman anak sekarang tuh biar tetap waras Ibu gitu kan ya. Karena kan dengan padatnya aktivitas, padatnya kegiatan gitu kan ya, kita kan takut stres juga ya. Apakah mungkin dengan berkebun seperti itu? Saya ini kan sukanya traveling dan dengerin musik. Oke. Jadi ketika saya datang ke satu daerah, saya menikmati. Jadi kalau dibilang capek, saya sebetulnya nggak merasa capek. Cuman badan aja yang suka protes gitu. Kalau saya sih enggak ya, karena saya menikmati ketika datang ke satu daerah, kemudian ada satu kasus yang sedang kita tangani, saya sih belajar. Pertama, saya bersyukur. Karena keluarga kita tidak mengalami hal seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa bantu untuk mereka? Kenapa mereka mengalami itu? Ini yang terus berputar, terus kemudian kita mencoba mencarikan solusi terbaik. Jadi kalau merasakan capek enggak, karena suka traveling, jadi di perjalanan saya menikmati. Apalagi kalau melewati pantai, berlawan, itu saya senang banget gitu ya. Jadi memudahkan untuk secara psikologis saya. Jadi sebetulnya nggak merasa capek sih ya sebetulnya, karena menikmati itu. Ya mungkin dibalik capeknya Ibu untuk menjalani perjalanan ataupun aktivitas seperti itu dengan padatnya gitu kan ya, tapi Ibu kan hanya menikmati ya gitu, karena Ibu suka dengerin musik, terus juga ketika melihat orang-orang yang sudah kita bantu dengan senyuman-senyuman mereka, itu juga sebetulnya sudah membantu kita ya, sudah menyembuhkan kita sendiri seperti itu ya Bu ya. Senyum mereka adalah kebahagiaan untuk kita. Karena bagi saya ketika datang ke satu tempat itu satu proses belajar untuk saya. Di balik kegiatan yang sangat padat seperti itu ya, tapi Ibu masih bisa tetap menyeimbangkan kehidupan Ibu beriringan dengan kegiatan seperti itu ya. Apalagi melihat senyuman, tawa dari orang-orang yang mungkin membutuhkan kita seperti itu juga salah satunya bisa membantu kita agar tetap waras juga seperti itu ya Bu ya. Luar biasa. Memang banyak sekali yang bisa dipetik. Ibu kira-kira siapa sih sosok teladan yang hingga saat ini tuh masih Ibu teladani, terus juga yang menginspirasi Ibu hingga akhirnya menjadi sosok yang bisa memperjuangkan hak anak dan juga perempuan? Iya, banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang menginspirasi saya. Tapi inspirator pertama adalah ibu saya. Saya melihat bagaimana ibu saya mengasuh kami semua ya. Waktu kami jadi anak ketika itu ya, posisi masih anak-anak kecil-kecil gitu, kita suka bertanya gitu, wah sih kok umi kita nih ketat banget gitu peraturannya. Saya melihat tetangga-tetangga saya begitu longgar gitu ya. Jadi kadang saya baru merasakan gitu ya, ketika saya kuliah, bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan. Saya merasakan manfaatnya di situ. Saya bisa menjaga diri, itu yang paling penting ya, dan inspirasi banget buat saya ya dari ibu saya. Tokoh idola saya ya. Betul. Ibu saya. Kadang seorang anak itu akan menyadari ketika sudah dewasa. Betul ya Bu ya. Kan dulu kayaknya waktu kecil kayaknya ini apa sih, gini nggak boleh, itu nggak boleh, kayaknya kita banyak ibu jahat kan ya. Tapi ternyata setelah kita besar tuh, oh iya ya kenapa, dan ini saya terapkan kepada anak-anak saya. Walaupun anak-anak saya kadang protes gitu ya, kenapa sih mak kok harus begini. Anak sekarang kan berani bertanya. Kalau kita kan dulu nggak berani bertanya kan, kita jangan ini harus gini ya, oh ya aja gitu. Kalau sekarang kan anak-anak harus dikasih argumentasi. Tuh, harus ada validasi. Iya begitu ya. Jadi ya harus diberikan pemahaman lah pada anak. Memang susah-susah gampang ya Bu ya, untuk kita bisa mendidik anak hingga bisa jadi anak yang penurut. Tapi namanya juga kalau kita melakukan dengan hati yang sangat ikhlas, terus juga dengan hati yang ya kita jalani saja seperti itu ya Bu ya. Karena juga nanti juga anak akan mengikuti ya Bu ya. Nah Bu, di segmen ini juga kita ada games untuk Bu Arifah. Ada game. Jadi gamesnya itu adalah spill dong, tapi bukan skincare ya Bu ya. Sebenarnya saya tuh pengen banget ya, di spill skincare sama Bu Arifah ya. Karena saya lihat dari tadi kok mukanya glowing sekali gitu. Apa karena berhubungan selalu dengan
anak-anak gitu kan, jadinya awet muda seperti itu. Aduh, Tapi sayang sekali request dari produser saya harus spill foto Ibu. gitu. Jadi ini ada 3 foto. Tiga ada 4 Bu, ada 4 Oke. foto. Nanti ketika saya tunjukkan ke Ibu bisa ceritakan spill dong ini sedang apa, kegiatannya di mana, dan mungkin momen menarik yang tidak bisa Ibu lupakan dari foto-foto ini. Oke. Ini ada foto yang pertama. Oh iya. Iya. Ada foto yang pertama. Ini kan bisa dijelaskan mungkin Ibu? Ini saya pas datang ke Merauke. Merauke. Saya baru mengunjungi perbatasan, di mana di situ saya bertemu dengan ibu-ibu yang begitu semangat ya untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, ini adalah ketika dari sana saya menuju ke kota. Di pinggir jalan itu saya ketemu, saya lihat dia apa ya, kok kayak Kirang gitu ya Bu ya? bukan, itu kayak Prambanan kecil gitu pikir saya ya. Oke. Terus saya turun, Saya pikir ini pohon ya Bu? bukan. Oh gitu. Itu ternyata rumah semut. Oh, rumah Jadi semut. itu adalah tanah Mm-mm. yang dibawa oleh semut-semut itu menjadi bangunan seperti itu. Saya turun, saya pegang, ternyata keras sekali itu. Saya pikir ketika di gini tuh rusak gitu ya. Oke. Enggak. Gitu. Jadi ketika saya turun, saya lupa kalau rombongan kita tuh ada sekitar 10-an mobil gitu di belakang ya. Jadi mereka semua berhenti, mereka kaget. Itu ngapain sih Bu Menteri pakai turun-turun segala? Karena bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi bagi kami ini sesuatu yang unik gitu. Ini namanya rumah semut. Oh, Ibu menemukan di daerah Merauke ada rumah semut Dan ya, katanya luar biasa bisa ya. buat obat ya. Oh, ini bisa untuk obat Buat gitu ya. Luar biasa ya, ternyata banyak sekali Gitu kekayaan kan, alam kalau di ingat kita ya. Kalau di Tuhan nggak ada ya. Dan ini katanya ada di negara mana gitu. Ini satu-satunya. Ternyata ada juga ya temuan di Indonesia, hebat sekali Ibu bisa menemukan ini dan langsung peka. Ini apa ya kira-kira ya gitu ya. Ya mungkin kadang orang tidak mudah peka ya. Oke, terus ada Dapat foto mana nih Mbak Resti? ini. Oh iya, ini saya di NTB, di Lombok. Saya datang ke satu desa, namanya Desa Sade kalau nggak salah. Oh ya, desa. Saya bertemu dengan seorang perempuan yang sedang bikin tenun. Iya. Kemudian saya mencoba. Ternyata nggak mudah ya. Betul. Karena dia harus konsentrasi, kemudian ada gerakan yang harus ditekan. Tenaga yang dikeluarkan tenaga. gitu ya Bu ya. Iya. Makanya tenun tuh mahal karena memang nggak Prosesnya tidak prosesnya ya. Oke. Dan itu perlu keahlian tersendiri. Saya biar saya ikut merasakan gitu ya, maka saya ikut coba. Oh ternyata memang iya, kenapa harganya mahal, karena memang Oke. prosesnya butuh waktu yang panjang. Mungkin kita bisa lihat di media sosial ataupun di berbagai kalangan lain gitu Bu ya, melihat tenun itu kayak gampang banget gini-gini aja gitu, padahal nggak semudah itu ya menurut saya. Betul. Ini prosesnya sangat luar biasa. Ini ketika Ibu lihat di desa adat Sade ya. Sade, iya betul. Tiap ada kunjungannya pasti selalu ada yang unik-unik ya, luar biasa. Dan yang ketiga ini ada foto. Oh iya, iya di Zoom. Betul. Ini saya selalu berupaya bisa olahraga. Olahraga. Ibu selalu lari berarti ya? Saya sebetulnya lebih pada senam ya. Kalau pagi saya mengusahakan untuk bisa senam ini, karena kalau lari ini butuh waktu yang lebih panjang. Tetapi ketika ada suami atau anak yang sama-sama lagi kosong waktunya, saya selalu berupaya untuk olahraga, dan jadi kita memilih malam. Karena kalau pagi itu udah waktunya sempit banget gitu. Jadi kalau malam kita biasanya suka bareng-bareng ke GBK. Oke, udara malam seperti itu ya. Dan katanya juga kalau misalnya kita jogging-jogging kecil ini bisa mengobati rasa galau, Bu. Oke, foto yang terakhir. Wow, ini. Oh, iya, ini pas ulang tahun saya yang ke-56 bulan yang lalu. Ini kok kayak angka 2 ya, Bu? Iya, di 20 anak-anak biar kelihatan 26. Karena mama 26 aja deh, jangan 56 gitu. Oh gitu. Ya, kita Tapi memang kelihatan awet muda sih. Nanti abis ini aku mau skincare. Tapi setelah ini boleh diceritakan mungkin Ibu ini momen kebersamaan sama anak-anak. Iya, jadi ini saya nggak tahu sama sekali. Kamar saya kan di atas, ini di rumah dinas. Tiba-tiba Mbak Dede seperti saya bilang, Bu, ini ternyata ada agenda tamunya datang lebih awal di kantor. Saya belum mandi gitu. Nggak apa-apa Bu. Jadi saya cepat-cepat
Nggak taunya di bawah itu paman bule saya ada, anak-anak terus Ada skenario ini ya di sini ya Bu ya. satpam itu pada ngumpet di bawah meja itu kan. Jadi saya pas turun tuh dari tangga, tiba-tiba mereka nyanyi. Ya Allah, itu bahagia banget ya. Ternyata mereka punya perhatian yang luar biasa untuk saya gitu. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan sama anak-anak? Ya, saya menyampaikan bahwa sekarang waktu bersama kita pastinya lebih banyak berkurang, tapi alhamdulillah anak-anak kan udah pada besar-besar ya. Udah mengerti ya. Bisa memahami. Terutama suami lah. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Arifah atas waktunya. Luar biasa sekali pemirsa, kita banyak sekali mengetahui hal-hal positif dari Bu Arifah. Tadi juga tentang keikhlasan menjadi seorang ibu, terus juga bagaimana keikhlasan untuk kita bisa bergabung dengan organisasi, bagaimana caranya untuk tetap konsisten menjaga perlindungan bagi perempuan dan juga anak. Dan mudah-mudahan kedepannya dari Kementerian PPA ini terus bisa memberikan dampak positif bagi perempuan dan anak, dan juga bisa menekan angka perkawinan anak, serta kasus isu perempuan dan anak ini bisa ditekan dan tidak ada lagi seperti itu ya Bu ya. Sukses Harapannya begitu. Betul, sukses terus Bu Arifah. Terima kasih, sehat selalu. Dan terima kasih banyak pemirsa. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk terus saksikan Bincang Spesial hanya di Sinpo TV.